Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu, terjaga kondisi dan kesehatannya, sehingga dapat melakukan berbagai macam aktivitasnya masing-masing dan terkhusus untuk proses perkuliahan. Semoga teman-teman tetap sehat selalu sehingga dapat mengikuti proses perkuliahan sampai pada akhirnya selesai semester ini. Kemudian selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait obat rusak dan kadaluarsa. Jadi obat rusak dan kadaluarsa itu merupakan sesuatu hal yang menjadi masalah tersendiri yang dapat mencerminkan atau memvisualisasikan ketidaktepatan dan kurang baiknya manajemen pengelolaan obat. Cara mencegah obat kadaluarsa itu adalah teliti misalnya pada saat melakukan penerimaan dan menerapkan metode atau kaidah FIFO first expire first out. Pada tahap penyimpanan. Kemudian penyimpanan itu juga merupakan tahap yang sangat penting dalam memelihara mutu suatu obat. Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan, mengoptimalkan persediaan, kemudian memberikan informasi kebutuhan obat yang akan datang, serta mengurangi risiko kerusakan dan kehilangan. Jadi itu merupakan suatu tahap penyimpanan obat dalam suatu instalasi farmasi, terkhusus di apotek, yang merupakan suatu bentuk penyimpanan yang sangat efektif dan sangat bermanfaat dalam artian tidak memberikan kerugian nantinya ke depannya. Dan kita menitik beratkan di sini pada obat yang rusak dan kadaluarsa. Apa sih obat rusak itu sendiri? Obat rusak itu adalah suatu kondisi obat bila konsentrasinya sudah berkurang antara 25% hingga 30% dari konsentrasi awalnya, serta bentuk fisik yang mengalami perubahan, terus obat yang bentuk atau kondisinya tidak dapat digunakan lagi. Obat rusak itu bisa juga dikatakan sebagai obat yang belum mencapai masa kadaluarsanya tetapi mengalami suatu kerusakan akibat cara penyimpanan yang tidak sesuai. Jadi memang ada beberapa teman-teman kita di apotek itu melakukan proses penyimpanan yang sembrono gitu. Artinya dia tidak melakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, sehingga akhirnya banyak yang obat itu yang masih jauh, bahkan ada yang sampai masih 3 tahun 2 tahun 3 tahun masa kadaluarsanya, tapi obatnya rusak. Artinya itu nggak bisa dipakai lagi dan digunakan lagi karena terjadi penurunan mutu terjadi penurunan konsentrasi obat itu sendiri, sehingga jika misalnya digunakan itu tidak akan memberikan efek yang optimal, bahkan sebaliknya dapat bersifat toksik seperti itu. Waktu kadaluarsa itu merupakan suatu waktu yang menunjukkan batas akhir obat masih memenuhi persyaratan dalam artian ini masih bisa digunakan, artinya efek terapi yang akan diberikan itu masih optimal nantinya. Dan berakhirnya batas aktif dari obat tersebut itu akan memungkinkan obat menjadi kurang aktif atau menjadi toksik atau beracun. Kadaluarsa obat itu juga dapat diartikan sebagai batas waktu di mana produsen obat menyatakan bahwa produknya itu dijamin stabil dan mengandung kadar zat yang sesuai dengan yang tercantum dalam kemasannya pada penyimpanan sesuai dengan anjuran. Atau obat rusak dan kadaluarsa itu dengan kadar dan fungsi yang telah berubah dapat menimbulkan penyakit pada manusia serta dapat menyebabkan kematian. Inilah merupakan hal-hal yang sangat dihindarin terkait
obat-obat yang sifatnya rusak dan kadaluarsa. Nah, umumnya ya masa kadaluarsa obat itu 2 sampai 3 tahun sejak obat dilakukan pengemasan. Melebihi daripada waktu yang telah ditentukan ya, artinya dalam waktu 2 atau 3 tahun itu secara fisik dan kimiawi kandungan obat tersebut mengalami suatu perubahan ya, dan sangat berbahaya apabila masih digunakan. Jadi memang dalam melakukan suatu produksi obat itu telah diberikan zat-zat tambahannya eksipien, dalam artian adalah pengawet, mana pengawetnya ini itu sifatnya nggak terlalu lama, artinya cuma maksimal 2 sampai 3 tahun. Karena kenapa? Kalau misalnya dibuat terlalu lama, nah takutnya obat tersebut tidak memiliki efek terapeutik yang optimal dan maksimal, akan tetapi akan menimbulkan bahaya-bahaya ya, dan bahaya yang paling terakhir artinya di sini sangat berisiko, yaitu berupa kematian seseorang kalau menggunakan obat-obat yang sifatnya rusak dan kadaluarsa. Kemudian selanjutnya yaitu apa sih faktor-faktor dari obat rusak itu? Kenapa bisa ya? Apa yang menyebabkan obat dapat menjadi rusak? Yang pertama kita bisa melihat di sini adalah faktor penerimaan. Terus yang kedua adalah faktor penyimpanan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya ya, artinya dalam proses penerimaan itu kita harus benar-benar memperhatikan, mengecek ulang lagi pesanan-pesanan kita yang telah diantarkan oleh si PBF, karena takutnya pada saat proses pengantaran atau di saat proses transportasi itu terjadi suatu bentuk hal-hal yang membuat obat-obat atau produk-produk farmasi itu menjadi rusak. Nah, misalnya adanya guncangan di jalan atau karena adanya perbedaan suhu ya, ada memang obat-obat yang harus dikondisikan suhunya dalam keadaan dingin, akan tetapi pada proses pengantaran transportasi terjadi perubahan suhu yang ekstrim, misalnya karena mungkin mobilnya ya mengalami suatu tingkat kepanasan mesin yang tinggi, akhirnya berdampak kepada muatan yang diangkut, terkhusus pada obat-obat itu sendiri. Sehingga teman-teman kalau misalnya nanti melakukan suatu pengecekan pada saat penerimaan bahan-bahan farmasi dari suatu PBF yang telah dipesan, itu harus benar-benar diperhatikan kondisi fisik dari produk-produk yang teman-teman pesan. Terus yang kedua terkait penyimpanan. Nah, penyimpanan ini banyak juga yang harus perlu diperhatikan, misalnya kelembabannya ya kan, suhu, cara penyimpanannya jangan sampai terpapar langsung oleh sinar matahari seperti itu dan lain-lain. Jangan simpan misalnya juga di freezer ya, obat-obat yang disimpan dalam kondisi dingin, tapi jangan simpan di bagian freezer seperti itu. Dan tentunya penelitian-penelitian ya di lapangan terkait obat-obat rusak dan kadaluarsa ini telah banyak dilakukan oleh kalangan-kalangan farmasis, dan kebanyakan hasil wawancaranya itu kepada si apoteker-apoteker atau tenaga-tenaga teknis farmasi yang berada di apotek itu yang dijadikan sebagai sampel, itu mengatakan bahwa kesalahan pada proses penyimpanan itu menyebabkan kerusakan obat karena ketidaksesuaian suhu, karena kelembaban ya atau intensitas cahaya pada tempat penyimpanan obat yang disediain. Jadi memang kondisi apoteknya itu bisa dibilang tidak memenuhi standar ya dalam suatu pendirian apotek. Nah, terus selain hal tersebut ya, beberapa apotek juga itu mengaku ya bahwa belum mengetahui secara pasti penyebab dari obat rusak yang ada di apoteknya. Kondisi penyimpanannya sudah sesuai, namun terkadang obat rusak masih aja ditemukan. Jadi artinya penyebab pastinya itu mereka nggak tahu, meskipun telah melakukan proses penyimpanan sesuai dengan SOP ya misalnya, seperti itu. Nah, inilah merupakan dua faktor utama yang menyebabkan obat menjadi rusak. Yang pertama adalah proses penerimaannya itu sendiri, kemudian yang kedua adalah tahap penyimpanannya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa melihat bahwa kondisi yang membuat obat cepat rusak itu yang pertama adalah kelembaban.
Terus yang selanjutnya adalah suhu, dan terus yang ketiga adalah cahaya. Jadi ketiga aspek dan unsur ini atau unsur ini benar-benar diperhatikan ketika melakukan tahap penyimpanan perbekalan farmasi di dalam suatu apotek atau di dalam suatu instansi farmasi, misalnya instalasi farmasi maksudnya. Yang pertama ya adalah tadi terkait kelembaban, kemudian suhu dan cahaya. Nah, untuk kelembaban itu sendiri di mana bisa didefinisikan bahwa tempat yang lembab itu akan mempercepat masa kedaluarsa karena akan mempengaruhi stabilitas, kemudian dapat menyebabkan penurunan kandungan obat. Jadi mutu obat itu menjadi menurun, misalnya seaktif dan setan bahannya mulai berkurang mutunya. Itu terkait kelembaban. Terus yang kedua, kondisi suhu. Nah, pada umumnya itu obat disimpan pada suhu kamar. Jadi secara umum ya, rata-rata itu obat disimpan pada suhu kamar. Nah, penyimpanan obat di kulkas itu tidak dianjurkan jika tidak terdapat petunjuk. Jadi teman-teman jangan menyimpan obat-obatan apapun jika memang obat tersebut tidak memberikan informasi bahwa obat ini cara penyimpanannya misalnya di kulkas. Akan tetapi kalau nggak ada petunjuk itu jangan disimpan di kulkas. Terus yang selanjutnya misalnya obat-obat minyak ya, seperti misalnya minyak ikan. Nah, itu sebaiknya jangan disimpan di tempat yang terlalu dingin. Kemudian untuk obat-obat antidiabetik ya, insulin. Nah, itu merupakan suatu contoh obat yang obat yang akan rusak jika ditempatkan pada suhu ruangan dengan suhu panas. Artinya memang penyimpanannya di suhu dingin, bisa dimasukkan ke dalam kulkas tapi jangan di bagian freezernya, seperti itu. Terus yang ketiga, kondisi yang membuat obat cepat rusak itu adalah cahaya. Nah, sebaiknya itu tidak diletakkan pada tempat yang terkena paparan sinar matahari ataupun lampu secara langsung. Artinya lampu di sini yang memiliki daya watt itu yang tinggi gitu kan, karena kita melihat ya lampu yang wattnya tinggi itu memiliki radiasi yang begitu cukup tinggi juga ya, artinya sangat panas sehingga dapat menyebabkan kondisi fisik obat itu cepat rusak nantinya, sehingga mutunya atau mutu dari zat aktif dan eksipiennya itu menurun seperti itu. Nah, misalnya ya vaksin. Nah, itu kalau misalnya disimpan di suatu tempat yang terkena secara langsung paparan sinar matahari, dalam beberapa detik aja vaksin itu akan menjadi rusak. Itulah sifatnya vaksin. Terus untuk melindunginya ya dari cahaya, maka digunakan kemasan yang berwarna. Misalnya digunakan kemasan-kemasan yang warnanya gelap. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri ya, vaksin itu misalnya dibuat dalam ampul ya yang berwarna coklat gelap gitu ya, coklat tua. Kemudian selain daripada itu dia juga biasanya menggunakan ada kemasan di luar, misalnya ada labelnya kan dalam bentuk kertas atau plastik gitu. Teman-teman mungkin bisa melihat ya, contoh daripada bentuk vaksin itu kayak gimana pengemasannya. Itu ditujukan agar tidak cepat rusak, karena memang terkadang vaksin itu diletakin di mana aja gitu kalau orang yang nggak tahu. Tapi kalau orang yang mengerti, nah itu akan sangat hati-hati dalam melakukan proses penyimpanan atau peletakan sebuah vaksin seperti itu. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa obat yang telah dibuka ya untuk dikonsumsi itu memiliki penyebab perubahan, dalam artian kerusakan itu lebih tinggi, potensinya lebih tinggi dibandingkan obat yang masih dalam kemasan yang belum dibuka sama sekali. Artinya packingnya itu masih tersegel gitu. Beda dengan obat-obat yang telah dibuka. Karena kenapa? Itu terkait dengan yang pertama teman-teman bisa lihat adalah terjadinya suatu proses degradasi. Kemudian yang kedua adanya kontaminasi. Nah, degradasi ini ya termasuk dalam prosesnya adalah proses hidrolisis, misalnya adanya oksidasi atau fotodegradasi. Nah, untuk hidrolisis itu misalnya kecepatannya suatu obat itu dipengaruhi oleh adanya air. Nah, sebagai contoh adalah penggunaan antibiotik sirup bubuk. Nah, pada antibiotik sirup bubuk ya ditambahkan air, karena kenapa? Memang
sifatnya udah bubuk, akan tetapi harus ditambahkan air dalam proses pengonsumsiannya atau proses penggunaannya. Contoh misalnya ya, sediaannya itu cefadroxil sirup bubuk. Nah, maka masa tenggang penggunaan obat tersebut hanya berkisar 14 hari dan penyimpanannya itu di suhu ruangan. Selain itu ya, obat juga itu bereaksi dengan oksigen atau O2 ya, sehingga obat yang dibuka dan berinteraksi dengan udara bebas yang mengandung oksigen itu dapat menyebabkan degradasi. Artinya ada suatu reaksi yang terjadi antara obat dan lingkungan di sekitarnya. Terus yang kedua ya, terkait kontaminasi itu sendiri, itu misalnya kita contohkan pada obat tetes ya. Misalnya obat tetes mata yang telah dibuka itu sangat berisiko terjadinya kontaminasi oleh kotoran-kotoran ya, atau bahkan bakteri-bakteri yang ada di udara yang berterbangan di udara. Makanya obat-obat tetes mata itu memang sangat disarankan untuk proses penutupannya atau proses penyimpanannya itu sangat dibuat erat, artinya jangan sampai ada suatu kontaminasi dengan kotoran yang ada di sekitarnya atau bakteri-bakteri yang ada di udara, karena penggunaannya itu ke organ-organ vital ya, dalam hal ini adalah mata. Selain proses degradasi atau wadahnya proses degradasi atau juga adanya kontaminasi, perubahan mutu suatu obat itu juga dapat terlihat pada masing-masing jenis sediaan. Ya, antara lain misalnya ciri-cirinya obat rusak atau obat kadaluarsa pada obat sediaan padat itu memiliki ciri-ciri khusus tuh kayak gimana. Terus untuk semi solid kayak gimana ciri-cirinya ya jika rusak. Terus untuk sediaan cair dan untuk sediaan gas. Jadi keempat daripada jenis sediaan ini memiliki ciri-ciri tertentu jika telah mengalami kerusakan atau kadaluarsa. Seperti itu. Nah, misalnya kita melihat di sini untuk sediaan yang sifatnya padan ya, berupa tablet, ada kapsul ya, ada pil dan serbuk. Nah, umumnya itu mengalami perubahan berupa perubahan warna, ada perubahan bau, ada perubahan rasa, dan tentunya adalah perubahan konsistensinya. Tablet dan kapsul itu merupakan suatu sediaan ya yang sangat mudah menyerap air yang berada di udara sehingga dapat menjadi meleleh, lengket, dan rusak. Mungkin teman-teman pernah melihat ya beberapa sediaan tablet atau kapsul itu yang sifatnya lengket gitu. Itu artinya sediaan tersebut telah mengandung air yang diserap sendiri untuk kemudian maksudnya adanya suatu bentuk reaksi dengan lingkungannya, dalam artian ini penyerapan air yang berada di udara sehingga tablet atau kapsul itu akan menjadi meleleh ya karena kandungan air di dalamnya atau sifatnya lengket. Selain daripada itu, kemasannya juga mungkin menjadi menggelembung ya, awalnya kemarin agak padat gitu kan, artinya nggak terlalu menggelembung, akan tetapi karena adanya suatu proses reaksi antara sediaan obat dengan lingkungannya itu sendiri, apakah bereaksi dengan oksigen atau mungkin bereaksi dengan hal-hal yang sifatnya dapat membuat obat itu ya, mutu obat itu menjadi rusak dalam artian kuman atau bakteri dan apa segala macam. Nah, penggelembungnya itu akan menjadi kemasannya itu akan menjadi menggelembung. Terus misalnya juga tablet itu berubah ukuran, ketebalannya, dan terdapat bintik-bintik. Mungkin juga teman-teman pernah melihat tablet yang terdapat bintik-bintik ya di permukaannya. Nah, itu bertanda bahwa obat tersebut telah mengalami kerusakan atau mungkin terjadi kadaluarsa. Selain daripada itu ya, masing-masing tablet ya dalam kemasan ukurannya itu kan tidak sama. Artinya kalau misalnya diproduksi dalam suatu PBF itu telah diukur ukurannya jadi sama, jadi semuanya itu sama, konsisten gitu kan.
Akan tetapi kalau sudah terjadi kerusakan atau kadaluarsa, jika teman-teman buka ya tablet-tablet itu dari kemasannya, maka itu akan terdapat perbedaan yang kontras. Seperti itu. Terus untuk kapsulnya misalnya berubah ukuran dan panjangnya atau mengalami keretakan pada cangkang-cangkang kapsulnya itu ya, ada nampak retak gitu. Kemudian warnanya itu memudar. Kemudian untuk yang puyer atau serbuk itu sifatnya akan menggumpal jika telah mengalami reaksi kimia. Jadi untuk puyer itu sendiri bisa dilihat secara langsung atau visual. Kalau misalnya sudah rusak atau kadaluarsa ya, dia itu akan dia akan menggumpal karena telah mengalami reaksi kimia. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada sediaan semi solid. Sediaan semi solid itu misalnya salep, krim, pasta atau jelly. Nah, umumnya sediaan semi solid itu mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh panas. Misalnya salep dan krim ya, itu berubah konsistensinya dan itu dapat membuat salep dan krim itu terpisah-pisah ya. Terus bau dan viskositasnya berubah ya. Kemudian sifatnya menjadi melembut, artinya kalau kita bisa melihat secara langsung ya. Jadi salep dan krim itu misalnya kalau diolesin misalnya di badan atau di apa gitu agak kerasa kasar gitu ya, keset gitu. Akan tetapi jika terjadi perubahan maksudnya udah lebih lembut, itu artinya dan menandakan bahwa telah mengalami kerusakan atau kadaluarsa. Selain itu juga akan kehilangan komponen airnya yang ya teman-teman bisa melihat sendiri. Kalau misalnya ngolesin sebuah salep di badannya itu kan agak kerasa basah gitu. Tapi jika udah nggak kerasa basah, artinya secara nampak ya, bisa dilihat secara visual, sudah tidak nampak basah ya kalau misalnya diolesin atau kering gitu kan, itu artinya udah rusak, itu artinya udah kadaluarsa atau tidak homogen lagi. Kemudian penyebaran ukuran dan bentuk partikelnya tidak merata serta pH-nya berubah. Selain daripada itu, kemasannya dapat kemasannya bocor dan rusak. Nah, itulah contoh-contoh ciri-ciri yang dapat diperhatikan jika pada sediaan semi solid, dalam hal ini adalah salep, krim, pasta, dan gel ya. Untuk sediaan cair, misalnya eliksir, sirup, emulsi ya, dan suspensi oral, itu umumnya dipengaruhi oleh panas juga, sama seperti halnya pada sediaan semi solid. Dan untuk perubahan yang secara kontras, jika sediaan cair mengalami kerusakan atau kadaluarsa ya, itu bisa dilihat dalam warna, terus konsistensi, terus pH, kelarutan dan viskositas. Terkadang atau muncul endapan di bagian dasar wadah. Terdapat partikel-partikel kecil yang mengambang misalnya di permukaan sirup tersebut atau eliksir tersebut. Nah, bentuk sediaan cair ini menjadi tidak homogen juga tentunya. Nah, beberapa obat seperti misalnya obat yang disuntik ya, artinya intravena, dan tetes mata atau telinga itu sangat cepat rusak bila terkena sinar matahari secara langsung, dalam artian karena adanya paparan radiasi atau panas gitu. Akan tetapi teman-teman perlu mengingat juga ya bahwa jika terdapat partikel-partikel kecil yang mengambang pada suatu obat cair, namun hal ini sifatnya normal pada sediaan yang sifat suspensi. Jadi untuk suspensi itu kalau ada yang ngambang-ngambang ya, dalam artian partikel-partikel gitu di permukaannya, itu nggak masalah kalau dia suspensi. Kalau cair, nah itu baru bermasalah, artinya jangan digunakan lagi sediaan tersebut. Kemudian bau dan rasanya itu berubah menjadi tajam ya, seperti bleach atau asam ya, atau gasolinnya. Artinya sangat khas gitu, artinya menyengat banget baunya.
Karena memang teman-teman perlu ketahui bahwa pembuatan sedian-sedian cair itu sebagian besar ada baunya, akan tetapi baunya ini bau yang tidak begitu menyengat, artinya masih dapat ditoleransi oleh penciuman. Akan tetapi jika telah terjadi kerusakan atau kadaluarsa, nah itu baunya itu akan menjadi lebih menyengat banget, artinya indera penciuman kita sudah sangat sulit untuk mentoleransi baunya. Nah, itu merupakan tanda-tanda jika suatu sediaan yang sifatnya cair mengalami kerusakan atau kadaluarsa. Terus yang keempat yaitu adalah gas. Dalam hal ini contohnya adalah oksigen ya, atau misalnya aerosol. Nah, itu kalau mengalami suatu kebocoran atau ada kontaminasi partikel, ya, fungsi tabungnya itu rusak dan beratnya berkurang. Itulah tanda-tanda bahwa aerosol itu telah mengalami kerusakan. Nah, yang pertama kalau misalnya ada kebocoran. Karena adanya kebocoran maka terjadi kontaminasi partikel baik di dalam gas itu sendiri maupun bereaksi dengan lingkungannya. Terus fungsi tabungnya rusak ya. Kalau misalnya juga beratnya berkurang, nah itu adanya suatu hal yang bisa dikatakan udah rusak atau kadaluarsa. Kemudian jika diukur dosisnya, maka terdapat perbedaan dosis dari dosis yang sebelumnya, artinya dosis yang sesuai dengan mutu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan waktu kadaluarsa antara obat yang sudah dibuka dan belum dibuka. Oleh karena itu, selain memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera dalam suatu kemasan, kita juga wajib memperhatikan tanda-tanda kerusakan obat ketika obat sudah digunakan atau dibuka. Seperti itu. Selanjutnya adalah apa bahaya-bahaya obat kadaluarsa jika dikonsumsi. Tentunya memiliki dampak atau efek yang sifatnya negatif jika obat-obat kadaluarsa atau rusak itu dikonsumsi oleh manusia. Karena kenapa? Yang pertama itu kita bisa melihat di sini itu dapat menyerang fungsi ekskresi tubuh. Dalam hal ini adalah organ ginjal. Sebagaimana kita ketahui bahwa ginjal itu merupakan organ yang ada di dalam tubuh kita yang melakukan filter untuk menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh atau meneruskan atau mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Berarti filter atau barrier dalam tubuh kita. Nah, bayangkan kalau ada obat-obat yang sifatnya kadaluarsa atau obat-obat yang udah rusak kita konsumsi, terus ketika dalam proses filtrasi atau dalam proses ekskresi kan itu masuknya di ginjal semua tuh. Nah, bayangkan kalau obat-obat itu sudah rusak tentunya memiliki reaksi-reaksi yang berbeda dengan obat-obat yang sifatnya masih normal. Artinya ginjal masih dapat mentolerir obat-obat yang masih normal dibandingkan dengan obat-obat yang kadaluarsa karena adanya perubahan kimia di dalam obat-obat yang kadaluarsa, sehingga itu akan mengganggu proses fungsi ginjal sebagai filtrasi dan ekskresi di dalam tubuh. Meskipun kita ketahui bahwa ginjal manusia itu ada dua, akan tetapi dua itu sebenarnya merupakan pemberian ya dari pencipta yang membuat manusia itu dapat bertahan, meskipun yang sebenarnya ya secara teori atau ada orang juga yang mengatakan bahwa satu ginjal itu dapat membuat kita bertahan, akan tetapi teman-teman harus mengingat bahwa fungsi organ itu akan menurun serentak dengan bertambahnya umur. Makanya kita itu diberi dua ginjal. Nah, sehingga teman-teman kalau mengkonsumsi atau meresepkan obat-obat kadaluarsa itu akan membahayakan tubuh. Salah satunya adalah fungsi dari ginjal. Terus yang kedua yaitu dapat menimbulkan kasus resistensi. Dalam hal ini adalah antibiotik.
bakteri itu jadi kebal terhadap antibiotik yang dikonsumsi ya. Maksudnya di sini antibiotik yang telah kadaluarsa atau rusak itu dapat membuat bakteri menjadi lebih kebal lagi, karena kita ketahui ya bahwa bakteri itu merupakan suatu organisme yang memang memiliki kecerdasan. Misalnya teman-teman bakteri-bakteri tuberkulosis, nah itu mampu membuat dirinya tak nampak oleh sel-sel makrofag ya, atau sel-sel dendritik atau sel T atau sel B. Dia itu mampu bersembunyi dalam sel, sehingga artinya dia tuh nggak aktif gitu, pasif aja gitu kan. Atau teman-teman pernah mendengar istilah dorman. Nah itulah sifat daripada bakteri tuberkulosis. Nah teman-teman bisa bayangkan kalau obat-obat TBC itu ya, yang fixed dose combination itu, FDC itu dikonsumsi oleh orang yang penyakit TBC, artinya obat kadaluarsa atau obat rusak dikonsumsi oleh penderita TBC ya, artinya jelas-jelas ada bakteri di dalam tubuh si pasien tersebut, yang bakteri itu merupakan bakteri yang cerdas. Maka dia akan dapat menjadi lebih kebal lagi karena sebelumnya telah mendapatkan paparan dari antibiotik, yang kemudian dia akan mengenalinya, yang selanjutnya berhitung berselanya dengan pertambahan misalnya hari ke hari, dia itu akan merubah gen-gen atau genetik DNA-nya ya, untuk menjadi lebih kebal lagi terhadap antibiotik. Terus yang ketiga, itu dapat menyebabkan kematian dalam dosis tinggi ya, maksudnya seperti itu. Selanjutnya di slide ini saya menampilkan suatu hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardenin Thies yang kemudian dipublikasikan pada tahun 2019, yang mana topik penelitiannya itu terkait obat rusak. Nah, hasil daripada penelitiannya itu menunjukkan bahwa sebesar 83,87% dari total keseluruhan apotek yang disurvei yang dilakukan penelitian itu menunjukkan sekitar 0,2% ya, lebih kecil atau sama dengan 0,2% memiliki obat rusak atau terjadi obat-obat rusak kadaluarsa di apoteknya itu. Terus sekitar 12,9% ya apotek itu memiliki obat rusak atau terjadi kerusakan obat di apoteknya lebih kecil atau sama dengan 0,3%. Kemudian selanjutnya itu sebesar 3,22% apotek itu memiliki obat rusak atau mengalami obat rusak di apoteknya itu sebesar lebih kecil sama dengan 1,1 hingga 2%. Nah, penelitian ini dilakukan di wilayah Yogyakarta yang sasarannya adalah apotek yang non waralaba. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa nilai obat rusak di apotek ya itu masih memiliki nilai yang kecil dibandingkan dengan nilai persediaan. Karena kenapa? Bisa kita lihat di sini sebesar 83% apotek itu memiliki 0,2% obat rusak. Nah, 12% apotek itu memiliki 0,3% obat rusak. Sedangkan selanjutnya adalah 3,2% apotek itu memiliki lebih kecil atau sama dengan 1 hingga 1,2% obat yang rusak. Nah, ini menandakan bahwa memang total nilai persediaan di suatu apotek itu masih bisa dijamin atau masih bisa dikatakan terbilang bisa dikendalikan. Dalam hal ini adalah kerusakan obat dibandingkan dengan obat yang telah rusak, seperti itu. Badan POM Indonesia sendiri telah menunjukkan atau memberikan suatu instruksi, yaitu cek klik. Ya, jargonnya adalah cek klik, artinya cek kemasan, cek label, izin edar, dan kadaluarsa. Jadi pencantuman expired date pada kemasan itu adalah merupakan bagian dari komitmen bersama untuk melindungi pasien-pasien atau masyarakat kita. Nah, yuk
kita jadi konsumen cerdas. Jangan lupa cek klik kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Untuk mengurangi jumlah obat kadaluarsa, apotek itu dapat lebih disiplin ya dalam menerapkan metode atau kaidah penyimpanan. Dalam hal ini misalnya first in, first out, atau first expired, first out. Nah, selain itu, bagi apotek yang memiliki stok perbekalan farmasi yang terbilang besar, mereka itu harus sering-sering melakukan suatu pengecekan barang secara berkala. Misalnya sebulan, tiap bulan. Jadi jangan ada selang-seling sebulan, terus bulan berikutnya enggak, terus bulan berikutnya baru ada pengecekan lagi. Mengingat bahwa persediaannya itu terbilang besar, maka harus dilakukan secara rutin dan berkala, satu bulan. Nah, apabila pengecekan yang rutin ini sering dilakukan, itu harapannya obat dapat diketahui beberapa bulan lagi sebelum terjadi kadaluarsa, sehingga dapat dilakukan tindakan agar dapat terdistribusi, tersalurkan, atau terjual sebelum masa kadaluarsanya itu tiba. Selain daripada itu, apoteker atau farmasis di suatu apotek itu harus benar-benar memperhatikan obat-obat, terutama bagi obat-obatan yang memerlukan penyimpanan khusus. Misalnya insulin, misalnya vaksin, ya kan? Misalnya tablet, jangan disimpan pada tempat yang langsung terpapar oleh sinar matahari atau terpapar oleh radiasi-radiasi yang sifatnya panas. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang farmasis itu harus mengajak ya masyarakat atau pasien-pasien untuk sadar akan obat yang akan mereka konsumsi atau gunakan dengan cara cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jadi seperti itu, sehingga harapannya obat-obat kadaluarsa atau obat-obat rusak itu dapat dikendalikan penggunaannya di masyarakat, sehingga masyarakat dalam menggunakan obat dapat menerima atau merasakan efek terapeutik yang optimal, yang maksimal, sehingga terjadi perubahan kualitas yang kualitasnya sebelumnya bisa dikatakan tidak terlalu baik, akan tetapi karena penggunaan obat yang memiliki mutu yang standar atau memiliki mutu yang tinggi dalam artian tidak rusak dan tidak kadaluarsa, sehingga terjadi perubahan menjadi kualitas yang hidup. Nah, tentunya ini adalah yang diharapkan oleh semua kalangan-kalangan medis, seperti itu. Itu adalah merupakan slide terakhir daripada materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi suatu pembelajaran atau suatu ilmu yang membuat teman-teman wawasannya semakin bertambah. Adapun jika terjadi kesalahan-kesalahan pengucapan, misalnya pelafalan, adanya intonasi yang agak-agak kurang enak didengar, saya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan-kesalahan dalam proses penyajian materi dalam bentuk PowerPoint ini, itu mohon maaf juga. Semoga materi kali ini dapat menjadikan kita ke depannya sadar akan obat-obat yang kadaluarsa, obat-obat yang cepat rusak. Jadi benar-benar perlu diperhatikan kedua aspek tersebut. Demikian dari saya. Semoga hal ini menjadi pembelajaran juga bagi saya yang masih terbilang fakir ilmu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.